Oke, tapi mungkin yang kemudian ini harus disadari masyarakat bedanya Pak. Ini kan sebenarnya bukan krisnya yang Iya, palsu, betul. tapi alamatnya yang palsu. Betul sekali, betul Ini sekali. seperti apa mengantisipasinya? Begini, saya udah mengumpulkan beberapa informasi yang memang ada di Indonesia. Itu ada delapan cara gitu ya. Yang pertama, kita harus melihat publikasi original atau authentication publication. Jadi misalkan kita ada di masjid atau di restoran. Di restoran juga gampang itu ditempelin jebakan juga gampang gitu. Maka teman-teman di restoran atau di masjid harus membuat publikasi di mana publikasi ini terlihat gampang dibaca oleh masyarakat umum, tetapi susah untuk dijangkau. Sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini mau mengganti susah, tapi tetap bisa dibaca gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selidiki sumbernya. Sumber dari yang mengirim. Penerima. Iya, kalau misal sumbernya dari teman, tanya ulang apakah ini dari kamu kirisnya gitu. Karena kadang-kadang sekarang ini banyak bot yang mengirimkan chat-chat, tapi sebenarnya pengirimnya tidak tahu kalau dia ngirim. Bener nggak? Yang berikutnya adalah hati-hati terhadap link yang disingkat. Bit.ly misalkan ya. Bit itu sering kita jumpai. Iya betul. Nanti saya akan coba demokan bagaimana Bit.ly dan lain sebagainya itu bekerja gitu ya. Nah, link yang disingkat. Kemudian yang berikutnya adalah hati-hati terhadap link yang mencurigakan. Ya kan? Berikutnya adalah kan awam ya Pak. Nah, makanya link yang mencurigakan itu artinya ketika ini adalah link yang sebenarnya tidak saya maui, kenapa ini muncul? Ya, itu jadi ada spamming, ada dan lain sebagainya itu masuk di dalamnya. Berikutnya adalah iklan. Iklan yang dirusak. Jadi sama seperti jebakan tadi sebenarnya, iklan yang besar itu bisa ditempelin juga. Kalau misalkan Anda mau menyumbang membuat masjid ini atau menyumbang anak yatim piatu, scan ini. Nah, itu juga bisa dirusak di situ, Pak. Kemudian iklan yang aneh. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita harus menginstal aplikasi pengaman. Ada 8 cara itu. Jadi seperti itu. Oke, tapi kalau dari Pak Gun sendiri melihat ini butuh keahlian khusus nggak sih untuk siapapun gitu ya melakukan hal serupa seperti pelaku? Oke, kalau pelaku ini sebenarnya dia tidak perlu teknologi khusus, tidak perlu skill khusus. Jadi kayak begini nih, ini ada 4 QR yang berbeda gitu ya. Jadi QR itu sebenarnya quick response. Itu kalau di kiris, kalau kiris kan ini yang kiris ya. Kiris itu artinya QR respon tapi dia standar Indonesia, ada IS-nya, Indonesian Standard gitu ya. Maka ada ini. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari QR biasa seperti ini gitu ya. QR biasa seperti ini. Nah, artinya begini, kayak gini ini gampang di generate. Jadi kita buka Google, kemudian kita generate QR, muncullah semua apa yang mau kita inginkan di dalamnya. Tidak perlu ilmu khusus, jadi seperti itu.